Nikita Purnamasari. Hari ini saya akan membawakan materi tentang bantuan hidup dasar. Baik, kita langsung saja. Mengapa bantuan hidup dasar itu penting? Seperti kita ketahui bahwa serangan jantung dapat terjadi di mana saja. Kemudian juga perlu penanganan yang tepat dan cepat dalam menangani kasus-kasus atau kondisi penurunan kesadaran yang tiba-tiba. Kita mengenal dalam bantuan hidup dasar itu ada DRSCAB. Apa sih DRSCAB itu? Kita akan ulas satu-satu. DRSCAB, kita mulai dengan D. D itu adalah danger. Di dalam danger ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama adalah aman penolong, aman lingkungan, dan juga aman pasien. Kemudian setelah D ada R. R itu adalah respon. Setelah kita memastikan aman pasien, aman lingkungan, aman penolong, kita lakukan cek respon. Bagaimana caranya? Kita juga harus memperhatikan itu yang namanya alert. Alert itu ada kita mengecek kesadarannya, sadar atau tidak. Kemudian kalau misalkan kondisinya dia tidak sadar, kita lakukan secara pemanggilan secara verbal. Pak, bangun Pak, atau Bu, bangun Bu. Kita cek responnya, dia merespon nggak terhadap verbal yang kita sampaikan. Kemudian jika tidak ada respon juga dari verbalnya, kita lakukan yang namanya pain, yaitu memberikan rangsangan nyeri kepada pasien atau orang yang tidak sadarkan diri. Ketika kita sudah memastikan tidak ada respon atau unresponsive, maka kita masuk ke sequel selanjutnya, yaitu S, shout for help. Shout for help adalah kita memanggil bantuan. Jadi ketika kita memastikan tadi tidak ada respon, kita panggil bantuan dahulu. Kalau misalkan di lingkungan kita itu ada orang lain, kita bisa memanggil bantuan, tolong di sini ada yang tidak sadarkan diri, tolong panggil bantuan atau ambulan atau rumah sakit, seperti itu. Kemudian jika misalkan kita jauh dari fasilitas yang lain, kita bisa, kalau kita ada handphone, kita bisa langsung telepon misalkan ke 119. Nah, kemudian sesudah DRS, kita masuk ke sequel selanjutnya, yaitu sirkulasi. DRSC, C itu sirkulasi. Sirkulasi yang kita lakukan di dalam sirkulasi itu adalah kita mengecek nadi. Mengecek nadi memastikan adakah nadi pasien atau nadi korban. Caranya adalah dengan kita meraba nadi karotis yang ada di sebelah leher, kurang lebih 2 cm dari pertengahan trakea ini, kita geser kurang lebih 2 cm. Kita pastikan ada atau tidak nadi. Dan ada waktu yang harus diperhatikan di sini, yaitu kurang dari 10 detik. Jika nadinya tidak teraba, maka kita akan melakukan 30 kompresi dan 2 ventilasi untuk pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Tetapi untuk pasien-pasien yang berada di luar rumah sakit, kita tidak anjurkan untuk memberikan ventilasi. Nah, kemudian jika nadinya diteraba, tetapi nafas tidak ada, maka kita tidak melakukan kompresi, kita memberikan bantuan ventilasi. Tapi sekali lagi itu dilakukan jika kita berada di lingkungan rumah sakit. Jika di luar, kita tidak dianjurkan memberikan bantuan ventilasi. Nah, untuk sirkulasi sendiri, pastikan posisi pasien ini berada di atas permukaan yang rata, seperti di atas lantai atau permukaan yang keras dan rata. Kemudian posisi penolong ada di samping si korban. Kemudian kita lakukan pertolongan atau melakukan resusitasi dengan cara kita meletakkan tumit telapak tangan pada pertengahan dada atau 1/2 bawah sternum. Dengan jari tangan ditautkan satu sama lain agar memberikan posisi yang mantap dan kuat. Kemudian kita berikan kompresi dengan kedalaman minimal 5 cm atau tidak lebih dari 6 cm. Jadi 5-6 cm dengan kecepatan 100 sampai. Tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Kita harus memberikan kesempatan paru untuk dada untuk mengembang dulu. Jadi jangan langsung di-push terus-terusan. Jadi harus diperhatikan kedalaman dan kecepatannya.
Setelah kita melakukan sirkulasi, kita masuk ke sequel airway. Airway itu terdiri dari 2 tahap, yaitu pertama membersihkan jalan napas dan kedua membuka jalan napas. Ada 2 teknik yang bisa kita gunakan, yaitu teknik jaw thrust dan juga Edel Chinway. Nah, untuk airway sendiri, untuk penolong awam kita lebih merekomendasikan dengan manual imobilisasi, yaitu nanti ada tekniknya, nanti akan dijelaskan melalui praktek. Kemudian resiko cedera servikal itu bisa meningkat ya. Dan resiko cedera servikal sendiri meningkat jika terdapat cedera pada kepala dan muka atau GCS-nya kurang dari 8. Jadi harus diperhatikan teknik membuka jalan napas pada si korban ya, jika memang terdapat trauma pada kepala ataupun area wajah. Nah, kemudian kita masuk ke breathing. Teknik breathing di sini adalah kita memberikan nafas 2 kali dengan volume tidal. Nah, teknik di sini ada 5, ada mouth to mouth, mouth to barrier device, mouth to nose, mouth to stoma, dan back valve mask. Untuk kelima-limanya ini, untuk di lapangan yang tidak ada fasilitas kesehatan atau tidak ada tenaga kesehatan, ini kita tidak menganjurkan untuk memberikan bantuan breathing ya. Tapi kalau untuk di rumah sakit kita bisa memberikan tadi BVM tadi. Baik, jadi dari keseluruhan rangkaian tadi bisa disimpulkan ketika kita menemukan pasien dengan kondisi tidak sadarkan diri, kita bisa melakukan yang namanya DHSCAB, yaitu danger, aman menolong, aman lingkungan, dan aman pasien. Kemudian kita lakukan cek respon. Jika tidak ada respon, kita panggil bantuan. Sambil kita menunggu bantuan, kita lakukan yang namanya cek nadi. Cek nadi berbarengan dengan cek nafas, itu dilakukan kurang dari 10 detik. Jika nafas tidak ada, nadi tidak ada, maka kita lakukan yang namanya resusitasi jantung paru 30:2. Seperti yang dijelaskan di awal, 30 kompresi, 2 kali pernapasan. Tapi untuk di awam kita tidak menunjukkan untuk memberikan ventilasi, sehingga akan dilanjutkan dengan resusitasi berikutnya. Jadi 30 kompresi, tidak ada ventilasinya, langsung kompresi lagi. Kemudian jika nafasnya tidak ada tapi nadinya ada, maka kita memberikan bantuan ventilasi. Tapi kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa itu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan kemudian jika nafasnya ada, nadi ada, maka kita memberikan recovery position. Mungkin itu pasiennya hanya pingsan saja. Nah, untuk evakuasinya sendiri, ketika kita sudah memberikan bantuan, ketika dinyatakan stabil atau misalkan sudah tidak bisa ditolong, kita harus menunggu bantuan lebih lanjut yang lebih profesional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.